Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Rahmi, NIM 2103721 dari Prodi D3 Statistika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berita yang saya dapatkan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum saya menjelaskan berita yang saya dapatkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Baiklah, berita yang saya dapatkan tentang ketahanan nasional dan bela negara adalah berita tentang antisipasi pandemi berikutnya. Ketahanan pangan perlu ditingkatkan. Kementerian Pertahanan atau Kemhan menginginkan adanya peningkatan ketahanan pangan guna mengantisipasi munculnya serangan wabah penyakit di masa depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis usai mengikuti webinar penguatan pangan dan kesehatan rakyat sebagai basis ketahanan negara pasca pandemi. WHO menyatakan virus baru itu terus bermunculan. Jadi, seandainya pandemi COVID-19 ini usai, tak menjamin di masa depan wabah penyakit baru tak muncul. Karena itu, indikator ketahanan pangan harus kita tingkatkan di masa depan untuk mengantisipasi serangan wabah penyakit. Menurutnya, jika pandemi terjadi yang berujung terjadinya krisis seperti saat ini, maka ada beberapa aspek yang rentan terkena dampaknya. Yang pertama, di sektor pekerjaan karena bakal muncul pengangguran karena kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Yang kedua, masalah ketersediaan pangan. Yang ketiga, ketahanan kesehatan. Dia mengatakan, apabila ketiga aspek tersebut tidak bisa dikelola, maka berpotensi dapat mempengaruhi kepada ketahanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Karena itu, semua elemen bangsa perlu bekerja sama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan nasional terjaga. Ia mengatakan, jika pandemi diibaratkan dengan suasana perang, maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan. Menurutnya, salah satu peralatan tempur yang perlu diturunkan untuk melawan pandemi adalah cadangan pangan yang panjang. Wamenhan mencatat, saat ini komoditas beras dalam negeri diprediksi hanya kuat untuk 69 hari. Karena itu, Kemhan sedang mengajukan satu model yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam model tersebut, strategi yang dipilih adalah membuat lahan khusus untuk ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, menyebutkan ada 16,6 juta hektar kawasan hutan non-hutan layak dikonversi menjadi lahan pertanian produktif. Sebagian besar lahan ada di Papua, disusul Kalimantan, dan Sumatera. Dia berharap, jika rencana pengadaan lahan pangan tersebut terrealisasi, maka dapat menyumbang sekitar 20% bagi cadangan pangan nasional lainnya. Jadi, pendapat yang dapat saya berikan tentang berita antisipasi pandemi berikutnya, ketahanan pangan perlu ditingkatkan, yaitu saya setuju dengan Kementerian Pertahanan yang menginginkan adanya peningkatan ketahanan pangan guna mengantisipasi munculnya serangan wabah penyakit di masa depan. Karena pada masa pandemi ini, pangan sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu,
ketahanan pangan perlu ditingkatkan. Jadi, pendapat atau saran yang dapat saya berikan untuk berita ini adalah untuk mencapai terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat, kita harus melakukan optimalisasi potensi sumber daya lahan pertanian dan perkebunan serta potensi perikanan, agar lahan dan laut dapat menghasilkan pangan dalam jumlah besar dan bermutu. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pada lahan pertanian, perlu penggunaan pupuk agar kesuburan tanah terjaga. Penggunaan pestisida untuk memberantas hama yang merusak tanaman. Melakukan penanaman bibit unggul yang dapat menghasilkan produksi pangan yang banyak, cepat dan tahan lama. Serta melakukan mekanisasi pertanian seperti penggunaan mesin penanam, traktor, dan pompa irigasi. Yang kedua, pada lahan perikanan, kita harus melarang penangkapan ikan ilegal, yaitu penangkapan oleh kapal asing tanpa izin dan penangkapan menggunakan alat berbahaya seperti pukat harimau. Kita juga perlu menghindari perusakan terumbu karang karena pentingnya terumbu karang dalam perkembangan ikan, serta menangkap ikan dengan tidak berlebihan dan modernisasi perahu penangkapan agar kapal dapat menjangkau wilayah penangkapan lebih jauh dari pantai. Upaya lain yang dapat kita lakukan untuk mencapai ketahanan pangan adalah yang pertama, mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumber daya untuk peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia setempat. Yang ketiga, pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang keempat, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga dengan menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Baiklah, hanya itu berita yang dapat saya jelaskan dan hanya itu pendapat dan saran yang dapat saya berikan. Berita ini, sumber berita ini saya dapatkan dari Kompas.com. Tanggal berita ini tanggal 18 Juni 2020. Permasalahan dalam berita ini adalah peningkatan ketahanan pangan guna mengantisipasi munculnya serangan wabah penyakit masa depan, dan permasalahan lainnya adalah saat ini komoditas beras dalam negeri diprediksi hanya kuat untuk 69 hari. Jadi ketahanan pangan harus ditingkatkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.